Nama saya Dedi Pratama, saya kelahiran di Samarinda. Hari ini saya mau menceritakan tentang pendidikan saya. Awalnya saya tidak terlalu berniat untuk berkuliah karena kemampuan orang tua, kemudian biaya pendidikan juga saat itu masih relatif mahal. Akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah. Pengen tahu saya berkuliah di mana? Ikuti video berikut ini dan video selanjutnya. Kita akan ke tempat kampus saya berkuliah. Oke. Halo, nama saya Dedi Pratama. Saya kelahiran di Samarinda. Jadi saya seperti yang aku ceritakan sebelumnya, di mana kuliah aku ya. Di sini tempat aku kuliah di Universitas Mula Warman. Aku jurusan komunikasi 2010. Jadi di sini salah satu kelas atau gedung tempat aku kuliah. Jadi banyak cerita yang berkesan waktu aku kuliah selama 3 tahun 24 bulan. Banyak pengalaman yang aku bisa dapatkan. Tentunya dari segi teoritis ilmu komunikasi. Tempat-tempat yang ada di Universitas Mula Warman ini bagiku semua sangat berkesan. Tentunya di gedung Universitas Mula Warman ini. Aku memakai nama Devta sejak kuliah di sini ya. 2010. Jadi kenapa aku memakai nama Devta? Karena sebagaimana mahasiswa ilmu sosial dan politik, khususnya pada saat itu aku juga aktif di Badan Eksekutif Mula Warman, BEM Universitas Mula Warman. Sejak awal kuliah sampai hampir mau lulus, aku aktif di BEM. Karena pada saat itu kita sebagai mahasiswa yang di organisasi suka terlibat di dalam aksi, menyampaikan pendapat pada pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan masyarakat. Maka aku berpikir supaya tidak nama bisa dicari, aku merubah namaku menjadi atau menyingkat namaku menjadi Devta. Cita-cita banyak ya cita-citaku selama kuliah di Universitas Mula Warman ini. Ternyata pada awalnya sih niatnya cuma hanya ingin mendapatkan keilmuan saja, khususnya tentang ilmu komunikasi di dunia komunikasi. Tapi dalam perjalanannya aku lebih tertarik pada politik. Jadi sempat juga aktif di partai politik atau tergabung di salah satu partai politik di Indonesia. Partai politiknya, partai politik anak muda lah. Jadi sekretaris jenderal di Kota Samarinda. Jadi hanya belajar, selesai S1 di sini komunikasi 3 tahun 24 bulan. Aku kemudian mendapatkan tawaran untuk menjadi salah satu pengurus partai politik. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikan hingga akhir pada saat itu. Ya sempat juga ikut maju juga di Dapil 1. Dapil 1 itu sambutan Samarinda Ilir dan kawasan yang ada di situ lah. Untuk perolehan suaranya lumayan lah, ada sekitar 800-an sekian pada saat itu. Nah, kok malah jadi dosen ya? Itu aku juga sebenarnya itu menjadi politisi, menjadi dosen, dan beberapa catatan yang hari ini aku lakukan termasuk jadi jurnalis, itu semuanya ada di dalam catatan mimpiku. Jadi ada beberapa poin catatan mimpi yang semuanya alhamdulillah bisa terrealisasi. Dulu kenapa aku tidak mencatatkan lulus lebih cepat di kampus ini? Karena aku menuliskan ketika aku kuliah bisa mendirikan organisasi
Jadi ketika kuliah ternyata aku bisa memasukkan atau mendirikan organisasi di sini, Pencak Silat Tapak Suci. Nah, nanti kita bisa lihat di sekretariatnya ya. Jadi setelah di partai politik selesai, kemudian S2 aku juga selesai di Institut Agama Islam IAIN Samarinda. Kemudian aku mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi dosen. Salah satunya juga di sini, kembali lagi ke kampus Universitas Mula Warman, mengajar di ilmu komunikasi. Ya, ada kesempatan yang menarik bahwa belajar di politik pada kesempatan itu aku mendapatkan pengalaman yang banyak sekali dan akhirnya bisa aku sharing. Kemudian mendapatkan kesempatan juga untuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga IAIN Samarinda. Sekarang sedang melanjutkan kuliah kembali. Jadi S1 ku sudah selesai, S2 juga selesai. Hari ini aku melanjutkan kuliah kembali di... Kenapa yuk? Aku melanjutkan kuliah kembali di Universitas Terbuka. Jadi ambil S1 lagi di ilmu hukum. Ya, berharap sih apa yang kemudian aku lakukan hari ini, belajar dan terus belajar, itu juga sebagai cita-citaku. Bagiku sih ada beberapa hal yang menarik yang patut dikutip hari ini, bahwa ketika kita bukan menjadi bagian orang kaya, maka tinggilah ilmu. Jadi bagi teman-teman yang memang merasa tidak memiliki biaya kuliah, ya kuliah sajalah hari ini. Dan ada dua orang yang hari ini menurutku selalu dengar. Yang pertama orang kaya, yang kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu. Jadi bagi teman-teman yang tadi yang merasa tidak sebagai orang kaya, maka teruslah belajar. Bagi di kampus ini hanya sebagai pembelajaran saja, teori dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mendapatkan keilmuannya secara praktis ke kehidupan masyarakat. Nah, bagiku juga begitu. Hari ini aku menerangkan secara singkat tentang aku secara pribadi, bagaimana kuliah di sini, kemudian melanjutkan kuliah dan lain sebagainya secara aktivitasku. Nah, pada konten video berikutnya kita akan berjalan-jalan untuk menanyakan bagaimana sih kehidupan masyarakat hari ini, apa yang dirasakan, dampak apa yang diresahkan ketika banjir, tambang, ekonomi sulit dan lain sebagainya. Tentunya kita hanya bisa melihat saja selama ini. Nah, kita tidak tahu apa yang didapatkan oleh masyarakat atau dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kota Samarinda. Teman-teman, aku kira sangat penasaran kan apa yang bisa kita dapatkan di kota Samarinda. Apakah hanya hilir mudik kapal batu bara saja, ataukah ada potensi yang lain bisa kita dapatkan dari sektor yang ada di Samarinda? Nah, ini perlu kita gali. Kita bertemu masyarakat secara langsung, kita ngobrol, kita berdialog nantinya oleh masyarakat. Kita akan bertemu pada konten video berikutnya. Halo, jadi kita sudah sampai di unit kegiatan mahasiswa. Tadi aku mau ngeliatin di mana aku belajar berorganisasi. Jadi ada di lantai 3, itu unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Mula Warman yang telah aku dirikan bersama teman-teman. Dan di lantai 2 ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman, di mana tempat aku juga belajar berorganisasi. Sebentar coba kita lihat, tengok di lantai 3 dan lantai 2. Di sini tempat aku belajar, menimba ilmu, berorganisasi, kemudian bisa aku terapkan dan di kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Nah, tentunya pada konten video berikutnya nanti kita langsung terjun saja ke masyarakat untuk kembali lagi menanyakan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Coba kita lihat ke lantai 3 dan lantai 2. Yuk. With my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why? Oke.
Jadi ini video perjalanan singkat aku di Universitas Muhammad Warman. Pada video berikutnya kita akan nge-vlog bareng masyarakat di Kota Samarinda, mencari potensi yang perlu kita gali serta permasalahan yang perlu kita dialogkan. Dadah.